angka adalah satuan kecepatan yang umum untuk mengekspresikan kecepatan suatu pesawat terbang relatif terhadap kecepatan suara. Ya, jadi ini adalah satu nilai ya, nilai dari kecepatan suara tersebut. Jadi ini sebagai contoh ya, yang diambil sampelnya pada kondisi temperatur 20 ya, pada thermal atau temperatur atau suhu 20 derajat Celcius dengan kondisi atmosfer normal. Kecepatan suara itu diperkirakan pada temperatur ini ya, 20 derajat Celcius. Kecepatan suara itu diperkirakan nilainya adalah 343 meter per detik. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu 1 detik ketika ada orang bicara atau mengeluarkan suara atau ada objek yang mengeluarkan suara, dia mampu memberikan suara tersebut sampai ke objek yang mendengar itu dalam kecepatan, nilai kecepatannya 343 meter per detik. Jadi dalam waktu 1 detik suara bisa melaju dengan kecepatan 343 meter per detik. Kalau dikonversikan ke satuan jam, 1238 km per jam. Jadi itu adalah kecepatan suara. Ya, di sisi lain bilangan Mach ya, ini adalah teori untuk bilangan Mach-nya untuk mengkarakteristikkan efek kompresibilitas atau efek kemampatan dari suatu fluida kerja, di mana fluida kerjanya itu adalah fluida gas atau fluida udara yang bisa dituliskan dalam bagian ini dengan persamaan M sama dengan V rata-rata dibagi C. C itu adalah kecepatan suara dan V ini adalah kecepatan aliran rata-rata. Jadi bisa dihitung dengan persamaan tersebut. Lalu bagaimana mengklasifikasikan atau mengelompokkan dari bilangan Mach tersebut atau bilangan Mach number tersebut? Karena hal ini berhubungan dengan thermal, jadi semakin tinggi nilai Mach-nya atau bilangan Mach number, maka menghasilkan atau menimbulkan friksi atau gesekan terhadap objek yang bergerak tersebut dengan fluida di sekelilingnya. Sebagai contoh, ini adalah klasifikasi angka untuk bilangan Mach. Mach number biasa digunakan dalam menentukan umumnya digunakan untuk menentukan kecepatan pesawat atau peluru. Jadi kalau melihat rudal atau mengamati peluru kendali atau wings ke pesawat terbang yang digunakan ya, pesawat tempur umumnya itu pesawat kendali atau pesawat tempur atau peluru kendali dibagi menjadi 5 Mach number untuk bagian ini. Ini adalah karakteristik dari Mach number tersebut. Jadi untuk nilai Mach number dengan kondisi kecepatannya masuk ke dalam kategori subsonik. Ini ada kategori subsonik, berarti bilangan Mach number-nya diperkirakan bernilai lebih kecil dari 0,8. Lalu kalau dikonversikan ke satuan untuk kecepatan terbang dalam satuan knot, kurang dari 530, kemudian MPJ mil per jam, 609 km per jam, kemudian meter per second kurang dari 273.
Lalu bagaimana karakteristik atau model atau bentuk dari pesawat tersebut? Ya biasanya bisa berbentuk atau desain dari pesawat tersebut ada baling-baling, kemudian ada turbofan, lalu sayapnya didesain ramping, dan desainnya ujungnya ujung dari pesawat tersebut desain tumpul seperti pada hidung dan tepi depan sayap. Ya, jadi kalau misalnya Anda melihat dari suatu rancangan pesawat terbang, ya bisa dilihat saja kalau misalnya rancangan atau desainnya tersebut masuk ke dalam karakteristik atau tipe pesawat ini, ya berarti dia masuk ke dalam pesawat yang memiliki kecepatan subsonik. Jadi kalau kecepatan subsonik berarti nilai bilangan Mach number-nya itu diperkirakan kurang dari 0,8. Jadi masih di bawah kecepatan suara. Jadi kalau itu berarti kecepatannya itu masih di bawah kecepatan suara. Berarti kalau masih di bawah kecepatan suara, ya ketika dia melaju dengan terbang pada bagian tertentu di udara atau di ruang angkasa, nilai kecepatannya itu di bawah atau kurang dari 343 meter per detik atau kurang dari 1.238 kilometer per jam. Jadi kecepatannya adalah kecepatan subsonik. Kemudian untuk rentang kecepatan subsonik adalah rentang kecepatan ketika semua aliran udara di sekeliling pesawat memiliki kecepatan kurang dari Mach-nya kurang dari 1. Ini adalah karakteristik dari subsonik. Lalu bagaimana dengan yang berikutnya, transsonik? Nah, berarti dia di atasnya lagi, di atas subsonik berarti ada transsonik. Itu nilai Mach number diperkirakan range-nya itu adalah 0,8 sampai 1,3. Jadi pada saat pesawat atau objek tersebut bergerak, ya misalkan peluru atau peluru kendali, jika dia mampu menghasilkan bilangan Mach number-nya itu di antara 0,8 sampai 1,3, dia masuk ke dalam kecepatan transsonik. Kecepatan transsonik itu ya nilai ini adalah nilai range-nya, diperkirakan nilai kecepatannya 273 sampai 409 meter per detik. Lalu karakteristiknya untuk kecepatan transsonik, udara di sekeliling sebuah pesawat memiliki kecepatan antara subsonik dan supersonik, maka kecepatan terbang antara nilainya itu adalah 1,3. Ya. Nah, di sini di bagian di kondisi-kondisi ini bisa didesain atau dirancang untuk suatu rancangan tersebut dengan menggunakan pengujian secara eksperimen, misalkan melakukan pengujian di wind tunnel atau terowongan angin, sehingga berapa nilai kecepatan dari desain yang dibuat tersebut. Atau ada juga yang sudah bisa dilakukan dengan lebih pendekatan yang lebih mudah lagi, menggunakan komputasi, ya, computational fluid dynamics atau CFD, computational fluid dynamics. Itu bisa memperkirakan bagaimana bentuk dari objek tersebut ketika didesain secara transsonik. Lalu secara yang lain, untuk klasifikasi bilangan Mach yang lain adalah supersonik. Supersonik di atas 1,3 sampai 5. Ini adalah supersonik. Jadi pesawat atau objek yang dibuat mendekati kecepatan supersonik, maka dia diharuskan memiliki kecepatan jelajah atau kecepatan terbang dengan range-nya itu 410 sampai 1.702 meter per detik. Jadi
dia masuk ke dalam kategori supersonik. Di bagian supersonik ini adalah karakteristiknya. Jadi rentang kecepatan supersonik adalah rentang kecepatan ketika semua aliran udara di sekeliling sebuah pesawat memiliki kecepatan supersonik dengan nilai Mach-nya itu bernilai lebih dari 1. Jadi ini adalah klasifikasi ya untuk kecepatan transsonik, supersonik. Karena pada saat merancang atau mendesain sudah di atas bilangan Mach-nya di atas 1, artinya di atas 1, itu artinya kecepatan objek tersebut bergerak atau kemampuan jelajah atau kecepatannya melebihi kecepatan suara. Karena dia melebihi kecepatan suara, maka memberikan pengaruh terhadap material, terhadap dinding yang dibuat, sehingga material tersebut harus dibuat tahan terhadap temperatur atau nilai termal tertentu yang menyebabkan harus bisa memilih material apa yang baik ketika dipergunakan. Lalu di bagian selanjutnya adalah hipersonik. Nah, di sini adalah hipersonik. Hipersonik ini sudah 5 sampai 10 kali. Di sini ada 5 minus 10, berarti bisa dibayangkan kecepatan dari objek tersebut ketika dia sudah masuk ke kondisi hipersonik, dia memiliki kecepatan jelajah atau kecepatan berpindah itu 5 sampai 10 kali kecepatan suara, bukan kecepatan cahaya ya, tapi kecepatan suara. 5 sampai 10 kali kecepatan suara. Bagaimana desainnya? Biasanya kendaraan atau pesawat atau objek yang didesain dengan kondisi hipersonik ini memiliki kulit atau material dari wall atau dari dinding dari pesawat tersebut terbuat dari nikel titanium berpendingin dengan rangka yang sangat terintegrasi. Jadi artinya sudah terhubung dengan baik antara sistem yang dibuat tersebut. Jadi materialnya sudah terbuat dari nikel. Kenapa hal ini berbeda dengan materialnya, berbeda dengan misalnya transsonik, supersonik, atau bahkan subsonik ya, karena kecepatannya sudah 5 sampai 10 kali. Jadi 5 sampai 10 kali kecepatan suara, sehingga perlu memperhatikan ketika objek tersebut dengan melaju dengan kecepatan yang sangat cepat, ya nanti dia bisa bergesekan dengan atmosfer, dengan udara atau gas yang ada di ruang angkasa dengan kecepatan yang tinggi, yang bagiannya itu adalah akhirnya akan mengeluarkan atau menimbulkan temperatur yang tinggi. Nah, makanya dipergunakanlah materialnya terbuat dari nikel titanium. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, oke. Suaranya jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, jadi jika tidak ada pertanyaan, saya masuk lagi ke slide berikutnya. Jadi seperti itu ya untuk pengelompokan dari bagian ini, bilangan Mach, karena berhubungan dengan masalah thermal. Jadi kenapa bagian ini sedikit dibahas ya, karena ketika merancang atau mendesain suatu sistem
sistem yang bergerak. Di sini masuk ke dalam sistem yang bergerak ya, sistemnya misalkan peluru atau pesawat yang bergerak pada kecepatan tertentu. Kecepatan tertentu itu adalah bilangan dimasukkan ke dalam kecepatan suara ya, kecepatan suara atau bilangan Mach number. Maka perlu diperhatikan atau dirancang material apa yang baik ketika objek tersebut digunakan untuk kecepatan yang cukup tinggi, bahkan melebihi kecepatan suara. Lalu yang selanjutnya adalah hipersonik. Hipersonik tinggi ini adalah kecepatan dari pesawat atau peluru kendali itu memiliki kecepatan 10 kali sampai 25 kali lipat dari kecepatan suara. Jadi ini adalah masuk ke dalam hipersonik tinggi. Jika nilainya Mach number-nya itu 10 sampai 25, berarti dia memiliki kecepatan 10 kali atau 10 kali sampai 25 kali lipat kecepatan suara. Kemudian untuk karakteristiknya ya nanti coba cari aja di Google ya, pesawat NASA dengan tipe kodenya NASA X-43 Mach 9,6. Kemudian struktur dirancang untuk beroperasi dalam kondisi panas atau dilindungi oleh keramik atau silikat khusus. Tujuannya adalah untuk mereduksi atau mengurangi gesekan panas yang ditimbulkan oleh objek yang bergerak tersebut dengan kecepatan hipersonik. Di bagian lain atau selanjutnya adalah mengenai gelombang kejut. Jadi kalau yang tadi menceritakan Mach number atau mengklasifikasikan bilangan Mach number yang menimbulkan menghasilkan panas. Kemudian kalau di bagian berikutnya adalah gelombang kejut atau shock wave. Jadi gelombang kejut ini adalah gelombang salah satu jenis gelombang yang menyebabkan atau menimbulkan gangguan yang tersebar, sama dengan seperti halnya yang lainnya. Jadi di gelombang kejut ini, gelombang ini membawa energi yang dapat menyebar atau berpindah melalui media perantara dari gelombang tersebut, bisa berupa bentuk mediumnya atau medianya itu bisa berbentuk padat, cair, gas, maupun dalam bentuk plasma. Atau dalam beberapa kasus yang tidak ada materinya, medium tidak ada materi, artinya media perambatannya itu tidak berupa padat, tidak berupa cair, maupun juga tidak berupa plasma, tetapi dalam kasus yang lain tidak ada materi mediumnya, dapat juga merambat melalui elektromagnetik. Jadi perpindahannya itu bisa perpindahan secara radiasi atau secara elektromagnetik. Jadi tidak merambat melalui media berupa padat, cair maupun plasma. Sebagai ilustrasi atau sebagai gambaran apa yang dimaksud dengan gelombang kejut, ya ilustrasinya seperti ini. Yang ini masih berhubungan yang tadi dengan bilangan Mach tadi, dengan pesawat atau peluru tadi. Jadi di sini ada objek, katakanlah dia bergerak pada, misalkan ini ada pesawat ya, dari gambarnya itu menampilkan pesawat. Kemudian pesawat tersebut bergerak dengan sangat cepat, memiliki kecepatan bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga molekul-molekul yang ada di sekeliling dari
pesawat tersebut ada molekul-molekul atau fluida udara tersebut, karena ini bergerak sangat cepat, maka fluida udara atau molekul-molekul tersebut mengalami tidak sempat lagi berpindah dengan atau tidak sempat bergeser dengan baik. Misalnya dia bergeser ke atas, atau ya ada yang ke bawah, atau ada yang samping kiri, samping kanan, karena objeknya bergerak sangat cepat. Nah, karena objeknya bergerak sangat cepat, inilah yang menimbulkan efek kejutan atau gelombang gerakan yang mengejutkan dari molekul-molekul tersebut yang terjadi. Jadi kalau ilustrasinya ya bisa terlihat seperti ini. Nah, ini ada lagi pengaruh dari gelombang kejut. Jadi kalau melihat nanti cari aja di keywordnya atau kata kuncinya gelombang kejut di Google atau di YouTube keywordnya. Sebagai ilustrasi, ini ada ilustrasi juga dari gelombang kejut yang ditimbulkan dari objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Jadi di bagian air atau air laut, lalu di bagian atasnya itu ada pesawat yang mengudara atau terbang dengan kecepatan yang tadi sudah masuk ke supersonik atau supersonik. Jadi menimbulkan pengaruh atau menghasilkan gelombang kejut sehingga menyebabkan atau menimbulkan air laut yang dilalui tersebut ikut bergerak dengan gelombang tertentu. Itulah yang dimaksud dengan pengaruh dari gelombang kejut. Jadi karena kecepatannya sangat tinggi sehingga udara atau molekul-molekul yang dilalui oleh objek yang berpindah tersebut sangat cepat sehingga terdorong dengan secara spontan, secara spontanitas yang menimbulkan efek terhadap daerah lainnya yang menghasilkan akhirnya air laut tersebut bergerak atau berpindah seperti mengalami menimbulkan gelombang di bagian atas permukaan air laut. Lalu kalau masukkan ke dalam grafik, ya kalau ditransformasikan di dalam grafik, ini adalah grafik dari gelombang kejut tersebut. Hubungan antara tekanan, di sini ada tekanan, pressure itu adalah tekanan, kemudian time ini adalah waktu. Jadi waktu dan tekanan, jadi tekanan dan waktu. Di sini di bagian ini terlihat tekanannya masih stabil, masih sama ya, tidak mengalami perubahan. Tetapi karena pada waktu tertentu, katakanlah misalnya ini waktu di nilai 5 nilai 5, lalu terjadi gelombang kejut atau bahasa asing itu adalah shockwave, sehingga menimbulkan atau mengeluarkan nilai tekanan yang besar dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kalau misalnya ini adalah nilai 5 misalkan 5 detik di detik ke-5, lalu bisa saja nanti 5 menuju ke 5,05 detik itu mengalami shockwave. Jadi waktunya sangat singkat. Shockwave atau gelombang kejut ini sangat singkat. Kemudian mencapai titik puncak untuk tekanan maksimumnya, pressure-nya, lalu mengalami penurunan terus tekanannya, misalkan ini ada 5, kira-kira nanti dia akan mengalami shockwave selama misalkan
4 detik. Lalu setelah itu dia akan mengalami turun. Jadi misalnya 5, shockwave-nya berarti kalau dia 4 detik 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 5 sampai 9 detik mengalami shockwave, artinya berapa detik? 4 detik. Lalu di detik berikutnya misalnya 10 detik, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya mulai mengalami penurunan dan normal kembali. Nah, inilah yang dimaksud dengan gelombang kejut kalau dibahasakan ke dalam bahasa tampilan grafik. Lalu kapan hal itu terjadi? Ya, hal ini terjadi ya bisa lihat aja di video atau di YouTube atau ledakan bom ya, atau bom atom atau nuklir seperti meledaknya bom atom di Nagasaki, Hiroshima, itu juga mengalami shockwave atau gelombang kejut yang awalnya nuklir dijatuhkan, kemudian beberapa detik berikutnya maka akan terjadi pressure atau tekanan yang bisa memberikan tekanan yang tinggi dalam waktu hitungan detik. Jadi 4 detik, dalam waktu 4 detik, 3 detik bisa menghancurkan suatu objek atau suatu tempat tertentu. Itu yang terjadi di bagian fenomena dari gelombang kejut. Jadi kira-kira seperti itu penjelasannya atau gambarannya apa yang dimaksud dengan shockwave atau gelombang kejut. Lalu gelombang kejut terjadi diakibatkan karena kecepatan sumber. Jadi shockwave atau gelombang kejut itu dapat terjadi diakibatkan yang pertama adalah karena kecepatan sumber bunyi lebih cepat daripada kecepatan bunyi itu sendiri. Jadi kecepatan sumber bunyi, jadi misalkan ada bunyi ya, karena ketika terjadi suatu ledakan atau suatu keluar sumber bunyi, maka kecepatan bunyi tersebut lebih cepat dari kecepatan bunyi itu sendiri. Nah, itu yang menyebabkan nilai gelombang kejut. Di sini ada misalkan suatu benda, misal pesawat terbang menembus udara dengan kecepatan berapa ratus ya, disebut saja berapa ratus ya, kecepatannya bisa 200, 300, 400 atau 500 km per jam. Kecepatan cukup rendah ini memungkinkan molekul-molekul udara masih tetap stabil. Tapi ketika objek pesawat tersebut harus menyibak atau membuka atau memberi jalan pesawat terbang, namun kecepatan pesawat tidak sebanding dengan kecepatan molekul, sehingga menyebabkan molekul-molekul tersebut tidak sempat untuk berpindah. Jadi hal inilah yang menyebabkan atau menimbulkan dari gelombang kejut tersebut. Hingga karena dia tidak memiliki kecepatan yang sama dengan objek yang bergerak tersebut, sehingga dia untuk melakukan perpindahan tidak sempat menghindar, sehingga bertumpuk di tepi-tepi depan pesawat dan terdorong bersamanya. Jadi itu bisa dimasuk ke dalam kategori gelombang kejut. Lalu bagaimana ilustrasinya? Ya, ilustrasinya sederhananya seperti ini. Misalkan di sini ada sumber bunyi, tapi di sumber bunyi ini dalam sumber bunyi atau kondisinya itu diam. Kemudian ketika jadi kan kalau ini adalah titik ini, misalkan ini di kursor ya. Nah, kursor ini adalah sumber bunyi. Nah, ketika sumber bunyi itu mengeluarkan bunyi, maka dia akan memberikan atau mengeluarkan bunyi seperti ini ilustrasi. Jadi seperti mengelilingi ya, berkeliling. Jadi bunyi itu akan menyebar ke sekelilingnya. Jadi kalau titik ini adalah sumber bunyi, maka bunyi akan menyebar ke
lingkungan, jadi atau ke sekelilingnya, terus mengalami pembesaran, 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 pembesaran. Itu adalah sumber bunyi. Lalu jika sumber bunyinya ini di sini ada sumber bunyi, kemudian sumber bunyinya itu mengalami perpindahan, jadi atau yang tadi shock wave atau mengalami perubahan tekanan yang sangat tinggi, jadi kecepatannya itu jelas harus lebih dari kecepatan suara sih, baru dia bisa menimbulkan shock wave. Tapi kalau misalnya kecepatannya rendah, misalnya kecepatannya hanya satu kecepatan seperti berikut yang di titik B, misalkan ini adalah sumber bunyi, maka dia memberikan tekanan. Jadi misalkan ini ada objek, di sini ada objek yang bergerak yang melebihi kecepatan suara. Jadi dialah yang akan menimbulkan gelombang kejut tersebut. Jadi, nah ini adalah gambarannya. Di sini awalnya sumber bunyinya, sumber bunyi, kemudian sumber bunyi tersebut ada objek yang bergerak, yang berpindah, memberikan atau menimbulkan kecepatan melebihi kecepatan suara, sehingga menghasilkan efek dari gelombang kejut tersebut. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, suaranya jelas ya, bisa terdengar? Masih terdengar, Pak. Ya, jadi seperti itu untuk shock wave atau gelombang kejut itu akan terjadi jika objeknya atau benda tersebut bergerak di atas atau melebihi kecepatan suara. Tapi kalau misalnya dia berpindah atau bergeraknya itu tidak melebihi kecepatan suara, maka dia tidak menghasilkan shock wave atau gelombang kejut. Ya, contohnya yang gelombang kejut ya misalnya contohnya adalah seperti ledakan dari bom atom atau nuklir ya. Kalau dia belajar dari sejarah sebelumnya, di zaman tahun berapa yang Jepang di bom atom ya sama Nagasaki Hiroshima, itu terjadi gelombang kejut. Jadi ketika nuklir dijatuhkan, ada sumber bunyi, kemudian sumber bunyi tersebut ada lagi objek yang melebihi yang berpindah ya atau bergerak melebihi dari kecepatan suara, sehingga menghasilkan shockwave. Nah, di shockwave ini terjadilah peningkatan tekanan yang sangat dahsyat atau sangat tinggi. Karena tekanannya dari ilustrasi grafik tadi, ini adalah pressure ya. Pressure itu artinya tekanan. Jadi memberikan tekanan yang sangat tinggi sehingga dia bisa merusak semua objek yang menjadi penghalang. Jadi kalau misalnya terhalang oleh dinding atau terhalang oleh gedung atau terhalang oleh rumah dan lain sebagainya, ya dia akan bisa menghancurkan objek-objek tersebut karena dia memberikan nilai pressure yang tinggi yang ditimbulkan dari shockwave tersebut. Lalu bagaimana kecepatannya? Kecepatannya jelas di atas kecepatan suara. Jadi kalau misalnya kecepatannya masih pelan atau kecepatan 1 meter per second, 0,1 meter per second, ya dia tidak akan menghasilkan menimbulkan shockwave tersebut. Dia harus berada pada posisi melebihi kecepatan
suara. Dan itu yang bisa dilakukan oleh kondisi ada objek yang diledakkan. Lalu di bagian selanjutnya mengenai isentropik. Jadi proses isentropik, kalau yang tadi adalah cerita mengenai shockwave atau gelombang kejut. Di bagian ini membahas mengenai isentropik karena ini ada berhubungan dengan fluida kompresi atau fluida compressible. Sebagai contohnya ada pada kondisi gas ya, gas ideal. Yang dimaksud dengan di sini adalah kondisi isentropik adalah proses yang berlangsung tanpa disertai perubahan entropi. Jadi pada proses isentropik ini ada proses yang berlangsung tanpa disertai perubahan entropi. Lalu untuk kondisinya atau untuk definisinya, definisi perubahan entropi adalah proses isentropik berlangsung jika ini dicetak hitam ya, jika tak ada atau tidak ada kalor atau panas yang masuk maupun keluar. Jadi kalor yang masuk maupun keluar dari sistem. Jadi dikondisikan adalah kondisinya adalah adiabatik. Jadi kondisinya adiabatik, tidak ada energi yang hilang akibat gesekan pada saat berlangsungnya proses, di mana prosesnya itu terjadi secara proses reversible. Jadi prosesnya itu berlangsung secara proses reversible. Selanjutnya adalah proses isentropik seringkali digunakan dalam hal untuk melakukan analisa di bidang mesin yang berhubungan dengan mesin oto atau mesin motor bensin, atau dan juga bisa berhubungan dengan mesin diesel. Ini yang dilakukan atau yang terjadi pada proses isentropik. Kemudian keduanya merupakan mesin reciprocating yang terdiri dari sistem piston dan silinder dengan fluida kerja udara. Jadi fluida kerja yang fluida yang digunakan pada atau fluida yang bekerja pada mesin tersebut, atau fluida yang dimanfaatkan atau yang diberdayakan di sistem tersebut untuk sistem mesin oto maupun mesin diesel adalah menggunakan fluida udara atau fluida kerjanya fluida udara yang dianggap atau diasumsikan sebagai gas ideal. Dalam proses adiabatik tidak ada panas yang masuk maupun keluar. Jadi di dalam sistem dikondisikan kondisinya adalah kondisi adiabatik. Jadi tidak ada panas yang masuk maupun panas yang keluar. Jadi sistem tersebut dirancang atau didesain secara terisolasi atau tertutup sehingga tidak ada panas yang berpindah dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Ya, untuk suaranya jelas bisa bisa masuk terdengar. Masih jelas, Pak. Ya, jadi ini adalah teorinya, teori untuk proses isentropik gas ideal, panas spesifik konstan, kombinasi. Jadi teori seperti ini ada, ya ini tinggal memasukkan saja ya, memasukkan nilai-nilai data-data yang sudah diketahui lalu dimasukkan
Ya, kalau menggunakan rumus, ya kalau misalnya data atau rumusnya sudah diketahui, persamaan apa yang dipergunakan, ya tinggal dimasukkan ke dalam rumus tersebut, ke dalam persamaan tersebut untuk mencari berapa nilai. Misalkan ingin mencari nilai S2 atau mencari nilai S1, lalu data-data yang diketahui adalah data temperatur akhir, kemudian temperatur awal, kemudian nilai R, nilai tekanan, dan nilai tekanan akhir dengan nilai tekanan awal diketahui, lalu bisa dihitung berapa nilai S1 maupun S2. Ini adalah teorinya, proses isentropik untuk kondisi gas ideal. Nilai-nilainya bisa dimasukkan jika data-datanya sudah diketahui, lalu dimasukkan ke dalam persamaan tersebut. Kemudian proses isentropik dengan panas spesifik bervariasi, ya ini sama saja ya tadi teorinya dengan memasukkan nilai-nilai data yang sudah diketahui. Jika nilai data tekanan dimiliki, nilai tekanan akhir, tekanan awal diketahui, atau tekanan kedua, tekanan pertama, nilai R, bisa dihitung berapa nilai S-nya. Kemudian untuk volume spesifik, ini berhubungan dengan teori sebelumnya, ya ada hubungan antara pengaruh antara nilai tekanan dengan temperatur, volume dengan temperatur, bisa dihitung untuk mendapatkan nilai volume spesifik dari nilai yang ingin dicari tersebut. Kemudian di bagian lanjutan adalah reservoir energi panas, ya. Reservoir energi panas ini sebagai ilustrasi, ya. Ini hanya sebagai ilustrasi. Sebagai ilustrasinya, di bagian ini diilustrasikan ini adalah sumber panas, thermal energi atau source atau sumbernya. Kemudian sumber panas tersebut mengeluarkan heat atau panas. Jadi kalau ini adalah source atau sumber panas, ya sumber panas itu kan banyak ya, contohnya misalkan nyala api itu adalah sumber panas. Kemudian misalkan alat pemanas yang dibuat dari menggunakan listrik itu juga adalah sumber panas. Jadi atau alat pemanas ruangan itu adalah sumber panas. Kemudian thermal source atau sumber panas mengeluarkan panas, kemudian panas tersebut diserap oleh lingkungan atau oleh sistem yang baru. Sebut saja penyerapnya itu disebut sink. Media yang dapat menyerap atau melepas panas tanpa terjadinya perubahan temperatur yang berarti pada media tersebut. Contoh laut. Jadi panasnya matahari atau sumber panas yang dikeluarkan oleh radiasi matahari tanpa mengalami perubahan temperatur, maka media tersebut contohnya laut, sungai, danau, kemudian udara atmosfer, tungku kebakaran pada industri. Lalu di bagian ini reservoir itu adalah menghasilkan energi dalam bentuk panas sehingga disebut source. Jadi ini adalah sumber panasnya, dan yang menyerap panas disebut dengan sink. Jadi untuk proses pendistribusi atau perpindahan atau thermal dan sink atau ada dengan heat sink yang berbentuk fin, berbentuk sirip, ya ada siripnya yang dibuat dalam bentuk tipis dengan ketebalan misalnya 1 mili, lalu dibuat banyak dengan jumlah bisa sampai 100, bahkan ada yang sampai 1000.
Itu adalah tujuannya untuk menyerap panas. Jadi menyerap panas. Jadi kalau misalkan di rumah Anda memiliki PC atau komputer, ya coba saja dibongkar di komputer tersebut. Ada yang namanya fan atau sirip ya, atau heat sink ya, yang berupa apa? Berupa piring apa namanya, berupa lempengan-lempengan tipis. Umumnya itu diletakkan di atas prosesor komputer. Jadi kalau prosesor komputernya menggunakan i7 atau i5, ya lihat aja di atasnya itu biasanya dipasangkan sink atau heat sink yang tujuannya adalah untuk menyerap panas. Kenapa panas itu perlu diserap? Karena kalau misalnya panas tersebut tidak diserap, tidak dikeluarkan atau tidak dibuang ke lingkungan, atau tidak terjadinya proses sirkulasi yang baik, bisa menyebabkan kerusakan pada komponen. Jadi pada komponen tersebut, jika panasnya high temperatur atau kelebihan temperatur yang cukup besar, cukup tinggi, sehingga menimbulkan kerusakan yang menyebabkan panas dari yang dikeluarkan tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada komputer, pada objek yang dipasang. Lalu di bagian lain, bagaimana kerjanya mesin yang tadi? Kalau yang tadi adalah ilustrasi mengenai heat source atau thermal energy, kemudian heat sink. Kemudian di bagian lainnya adalah mesin thermal. Di bagian ini, mesin thermal itu prinsip kerjanya diubah seluruhnya secara langsung menjadi panas, tapi mengubah panas menjadi kerja dibutuhkan atau diperlukan alat khusus yang disebut mesin thermal. Di bagian ini adalah ilustrasi ya, hanya ilustrasi ya, hanya gambarannya. Di sini ada gambar, ini ada gambar, sebut saja ini gambar satu, kemudian yang ini adalah gambar dua, gambar satu dan gambar dua. Jadi gambar satu dan gambar dua. Di gambar satu, di gambar pertama ini adalah work, kerja, kemudian yang sebelahnya tanpa bekerja. Berarti yang bekerja ini, work ini, dia mengeluarkan panas atau menimbulkan panas, jadi mengeluarkan panas ke lingkungan. Kemudian yang ini kebalikan, dia tidak bekerja, berarti perpindahan panas dari lingkungan masuk ke sistem. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana karakteristik mesin thermal 1, 2, 3, 4? Ya, pertama menerima panas dari sumber bertemperatur tinggi, kemudian mengubah sebagian energi tersebut diubah menjadi kerja, karena panas bisa menghasilkan energi. Yang pertama, kalau didesain khusus, ya dia bisa dengan menaikkan temperatur, dengan menghasilkan panas, bisa meningkatkan tekanan, bisa mengembangkan menimbulkan atau kenaikan volume. Inilah yang dimanfaatkan atau bisa dikonversikan menjadi suatu kerja. Jadi kerjanya itu dia bisa mendorong suatu objek lain karena pengembangan volume, kemudian memberikan kenaikan tekanan, jadi sehingga dia menghasilkan menjadi kerja. Lalu yang ketiga adalah membuang panas. Ya, jadi panas tersebut bisa saja didistribusikan, dibuang atau dipindahkan ke dalam objek yang lain yang disebut dengan sink atau heat sink. Ya, tujuannya adalah untuk mereduksi atau mengurangi temperatur. Kemudian bekerja dalam satu siklus. Ya, siklusnya siklus apa yang digunakan? Apakah siklus diesel, siklus Otto, atau siklus yang lain. Jadi sistem tersebut umumnya bekerja dalam satu cycle, dinamakan satu siklus. Ya, berarti dia terjadi mengalami 4 proses, dari satu ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, kemudian dari 4 balik lagi ke 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai berapa kali melakukan siklus sehingga dia menghasilkan kerja. Ya, di bagian berikutnya ini adalah mesin termal. Ini ilustrasinya seperti ini. Mesin termal dan semua alat yang bekerja pada siklus memerlukan fluida untuk terjadinya perpindahan panas yang disebut dengan fluida kerja. Mesin termal identik dengan alat yang menghasilkan kerja yang beroperasi pada satu siklus termodinamik. Ya, sebagai contoh adalah pembangkit tenaga uap. Jadi ada pembangkit tenaga uap. Ini contohnya yang di minggu-minggu kemarin ya juga diilustrasikan sistem pembangkit menggunakan memanfaatkan tenaga uap. Di bagian di sini ada kerja yang kerja pada pompa tersebut digunakan ya, ada W-in atau ada yang bekerja untuk menggerakkan pompa tersebut. Bagaimana menggerakkan pompanya yang membutuhkan energi apa ya, bisa saja menggunakan energi listrik untuk mengalirkan fluida kerja. Kemudian pompa mengalirkan atau menyalurkan fluida, misalkan fluida tersebut dialirkan ke dalam boiler sehingga boiler tersebut memanaskan fluida kerja tersebut, dipanaskan, yang nanti setelah dipanaskan tujuannya adalah untuk memberikan nilai tekanan yang tinggi. Jadi high pressure, high temperature. Jadi temperatur tinggi, tekanan tinggi, sehingga dapat melakukan atau memutar suatu bilah turbin pada nilai RPM tertentu. Jadi turbin tersebut berputar yang nanti terhubung dengan generator, yang nanti generator tersebut menghasilkan energi listrik dan seterusnya. Jadi ini adalah siklusnya. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai berapa kali dia melakukan siklus tersebut. Kemudian kerja neto yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga adalah selisih antara kerja yang dihasilkan dengan kerja yang dibutuhkan. Jadi ini adalah heat engine, mesin panas, W out, ini adalah berapa kerja yang keluar, kemudian berapa kerja yang kerja bersih ya. Di sini ada kerja. Ini kan W out ini dibagi lagi. Ada yang dibagi terbuang ke lingkungan, kemudian ada yang bisa dimanfaatkan lagi atau dimasukkan ke heat engine atau ditambahkan saluran masuk ke dalam sistem pemanas sehingga dia tidak mengalami pembuangan ke lingkungan. Dan sebagian lagi kerja tersebut atau panas yang dikeluarkan menghasilkan energi baru untuk menggerakkan sistem yang lain dengan sistem yang lain sehingga menghasilkan energi yang diinginkan. Misalkan yang diinginkan adalah menghasilkan energi listrik ya. Itu adalah nilai kerja yang dimiliki dari sistem tersebut. Lalu di sisi lain mengenai source atau ini ada sumber panas. Jadi ini adalah source, panas dikeluarkan 1, 2, kemudian ada yang diserap dengan heatsink, kemudian ada yang dibagi atau diserap oleh network kerja bersih. Nanti bisa dihitung berapa nilai efisiensi atau thermal efisiensi. Jadi untuk menghitung nilai thermal efisiensi bisa dibandingkan berapa besar kerja dibandingkan dengan total heat yang masuk. Jadi kerja yang dihasilkan berapa besar nilainya, kemudian total panas yang masuk yang dibutuhkan untuk menghasilkan kerja tersebut berapa besar, itu adalah nilai efisiensi dari thermal
dari sistem tersebut. Ini bisa dihitung dengan persamaan seperti ini. Jadi persamaan sederhananya seperti ini untuk menghitung nilai thermal efficiency net work output dibagi total heat input. Kemudian ya itu bisa didapatkan dengan data-data yang sudah diketahui, nanti bisa memperoleh berapa besar nilai efisiensi thermalnya. Lalu efisiensi isentropik, ini adalah ilustrasi ya, gambaran ilustrasinya. Efisiensi elektropik untuk aliran steady, jadi diasumsikan kondisi fluidanya tersebut dalam kondisi steady atau kondisi stabil. Proses isentropik tak ada irreversibilitas dan diperlakukan sebagai proses ideal untuk alat yang dirancang atau didesain secara adiabatik. Jadi adiabatik tidak ada panas yang masuk ke lingkungan, begitu juga sebaliknya tidak ada panas yang masuk dari lingkungan ke dalam sistem. Ini adalah kondisi adiabatik. Kemudian untuk efisiensi isentropik, efisiensi adiabatik mengukur penyimpangan proses aktual dari proses idealnya. Jadi ini digambarkan seperti ini. Ini adalah kondisi aktual dibandingkan dengan kondisi idealnya. Itu adalah berapa nilai efisiensi isentropik. Jadi perbandingan. Jadi untuk efisiensi isentropik itu adalah komparasi atau perbandingan antara kondisi aktual, ini adalah kondisi aktual dibandingkan dengan kondisi ideal. Jadi itu adalah efisiensi isentropik. Jadi nanti bisa dihitung berapa setelah didapatkan efisiensi, setelah dihitung didapat efisiensi aktual, kemudian setelah dihitung didapat efisiensi ideal, maka dibandingkan antara kondisi aktual dengan ideal, didapatlah perbandingan antara nilai efisiensi tersebut yang disebut dengan efisiensi isentropik. Kemudian efisiensi isentropik untuk turbin, ya ini teorinya seperti ini, hubungan antara nilai aktual turbin, kerja turbin dengan isentropik turbin kerja, lalu didapatlah nilai efisiensi isentropik. Jadi aktual dengan kondisi idealnya. Jadi kondisi aktual atau kondisi ideal atau isentropik turbin. Lalu yang selanjutnya adalah ini grafiknya. Ini grafik hubungan antara H dengan S. Jadi hubungan antara H dengan S ya, ini tinggal dipergunakan sesuai dengan kondisinya. Ada kondisi aktual, kondisi isentropik dengan mengabaikan perubahan energi kinetik dan potensial. Itu berarti bisa dihitung berapa nilai efisiensinya. Kemudian di bagian yang lain, rancangan yang baik ketika Anda melakukan riset atau analisa atau penelitian, nanti kalau mengambil skripsi atau tugas akhir yang ada hubungannya dengan turbin atau berhubungan dengan turbin, efisiensi turbin memiliki efisiensi yang baik atau rancangan yang baik itu untuk turbin jika dia memiliki nilai efisiensi isentropiknya di atas 90%. Di atas 90% itu bisa misalkan setelah dihitung nilai efisiensinya 91%, 92%, 95%. Jadi dia baik dalam hal rancangan untuk nilai efisiensinya untuk turbin tersebut. Lalu di bagian yang lain adalah ini kalian tadi isentropik, efisiensi isentropik untuk turbin, kemudian ini efisiensi isentropik untuk kompresor dan pompa. Jadi kompresor dan pompa. Proses penghitungannya sama
hampir sama seperti apa yang tadi ya, turbin. Perbandingannya NC efisiensi isentropic compressor work dengan actual compressor work itu adalah efisiensi isentropiknya. Lalu bagaimana dengan rancangan? Rancangan yang baik untuk ketika Anda merancang suatu kompresor, nanti kalau mengambil tugas akhir atau skripsi berhubungan dengan kompresor, efisiensi isentropik kompresor dan pompa, itu jika nilai efisiensinya, range efisiensinya itu isentropiknya bernilai 80 sampai 90%, berarti rancangan atau desain yang dibuat itu sudah cukup baik ya kalau dari hasil perhitungan memiliki nilai 80 sampai 90% untuk nilai isentropik kompresornya. Itu dilakukan untuk merancang atau mendesain kompresor dan pompa yang hitung nilai efisiensi isentropik. Kemudian untuk nozzle, nah tadi yang di slide sebelumnya ya ada nozzle ya, nozzle. Ketika membuat nozzle itu ada perbandingan. Jadi berapa perbandingan yang baik untuk diameter masuk dengan diameter keluar. Kemudian fluida kerjanya untuk fluida kerja katakanlah misalnya fluida kerja ke uncompressible dengan fluida kerja incompressible, itu ketika dihitung nilai efisiensi isentropiknya itu nilainya 90 sampai 95%. Itu dikategorikan baik ya untuk desain atau rancangan dari nozzle tersebut jika memiliki nilai efisiensinya itu 90 sampai 95%. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan. Kemudian untuk yang minggu tugas kelompoknya yang belum presentasi sudah ada ya kelompoknya yang mau presentasi. Iya Pak, sudah ada. Iya sudah ada Pak. Ya oke. Untuk sambil berjalan bisa dimulai untuk melakukan share screen dari kelompok yang belum melakukan presentasi. Baik Pak. Oh ya, untuk recordnya itu gimana Pak? Ya bisa di record. Yang melakukan presentasi bisa melakukan record. Mohon maaf Pak, tapi ini masih ada record Bapak ya? Nggak apa-apa, bisa di record. Oh bisa ya? Bisa di klik aja, di klik recordnya.
Ya, bisa dimulai untuk melakukan presentasi dari kelompoknya di slideshow, tampilan penuh di PowerPoint. Baik, apakah sudah masuk ke PPT-nya? Ya, sudah keluar, bisa dimulai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Damura Raksawi, STMT, sebagai dosen pengampu mata kuliah termodinamika. Baik. Nah, pada kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Termodinamika dan Evaluasi Kinerja Sistem Pendinginan Absorpsi Surya, 2 tingkat karbon etanol aktif. Nah, baik, izin untuk mengenalkan diri, nama saya Raffi Mutaziar dengan NIM 20103115 sebagai pemateri 1. Selanjutnya ada Aldris Ramadan dengan NIM 2010311035 sebagai pemateri 2, dan kemudian ada Rashid Wijaya dengan NIM 2010311014 sebagai pemateri ketiga. Yang pertama ada abstrak, selanjutnya ada pendahuluan, selanjutnya ada deskripsi sistem, pemodelan sistem SAC, hasil dan yang selanjutnya ada kesimpulan. Baik, abstrak. Nah, dalam ini model termodinamika untuk menganalisis kinerja sistem pendinginan absorpsi surya SAC. Ini memproyeksikan absorpsi isotermal isobarik untuk mengurangi panas absorpsi dan meningkatkan kinerja sistem absorpsi sistem SAC. Nah, pada penelitian ini tuh menggunakan pendinginan absorpsi kapasitas 500 watt yang beroperasi pada suhu evaporator 50 Celcius dan suhu kondensor 450 Celcius. Nah, pendinginan absorpsi yang diusulkan dan menggunakan karbon aktif atau etanol sebagai pasangan kerja. Nah, siklus refrigerasi beroperasi antara tekanan evaporator 2,0 kilopascal dan tekanan kondensor 23,1 kilopascal. Nah, koefisien kinerja maksimum 0,68 diamati untuk suhu desorpsi 990 derajat Celcius. Kinerja termal sistem juga dipelajari untuk fraksi absorbat, tekanan absorbat, dan pengaruh suhu desorpsi pada berbagai parameter. Telah ditemukan bahwa proses absorpsi isotermal meningkatkan kinerja termal SAC, dan diperkirakan bahwa koefisien kinerja sistem dengan absorpsi isotermal adalah 13,23% kali lebih banyak jika dibandingkan dengan absorpsi isobarik. Nah, penelitian itu bertujuan untuk memberikan solusi yang tangguh terhadap rendahnya kinerja sistem pendingin absorpsi. Baik. Selanjutnya pendahuluan. Nah, sistem pendinginan absorpsi mulai tumbuh pada awalnya karena krisis minyak pada tahun 1970-an yang menyebabkan kekhawatiran tentang defisit energi. Dan kemudian pada tahun 1990-an karena masalah lingkungan yang melibatkan penggunaan chlorofluorokarbon CFC dan hydrofluorokarbon atau HCFC sebagai pendinginan. Nah, apalagi dengan meningkatnya penggunaan energi, kemungkinan penggunaan energi yang efisien menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, perangkat seperti sistem pendinginan absorpsi yang lebih dapat ditenagai oleh sumber energi tingkat rendah seperti energi matahari dan limbah industri dapat menjadi pilihan menarik untuk manajemen energi. Nah, manfaat utama dari mesin pendingin absorpsi uap adalah fluida kerja yang digunakan dalam mesin memenuhi protokol Kyoto tentang pemanasan global dan protokol Montreal tentang penipisan lapisan ozon. Selain itu, sistem pendinginan jenis ini bebas dari kebisingan, bebas perawatan, dan mudah dikontrol. Nah, selanjutnya membangun sistem pendingin absorpsi tenaga surya yang menggunakan karbon aktif sebagai pasangan kerja. Pada umumnya, karbon aktif dapat mengabsorpsi metanol atau amonia sampai dengan 30%. Jadi merancang dan mengembangkan solar absorpsi chiller dengan karbon aktif sebagai absorben dan metanol sebagai absorbat. Kemudian hasil menunjukkan bahwa
penggunaan karbon aktif membantu meningkatkan kapasitas absorpsi dan kinerja pada sistem. Nah, absorber yang umum digunakan dalam sistem pendinginan absorpsi adalah yang pertama air, kedua amonia, dan metanol. Nah, kenapa sih dari tiga ini? Nah, yang pertama air menggunakan refrigeran yang ideal karena memiliki kalor yang tinggi dan tidak beracun. Selanjutnya metanol. Metanol itu memiliki tekanan penguapan yang tinggi dibandingkan dengan air. Metanol dapat dengan mudah evaporasi pada temperatur di bawah 0 derajat Celcius. Selanjutnya amonia. Nah, besarnya amonia adalah setengahnya lebih rendah daripada air. Pada temperatur 0 derajat Celcius memiliki tekanan penguapan yang tinggi. Nah, selanjutnya dalam proses absorpsi isotermal, tekanan naik dari tekanan siklus minimum ke tekanan uap jenuh. Nah, berbeda dengan proses absorpsi isobarik, pemanasan sensibel komponen dalam proses absorpsi ada 0. Nah, selain itu proses absorpsi isotermal itu membantu mengurangi waktu siklus sistem. Nah, energi panas yang dilepas selama proses absorpsi lebih sedikit pada absorpsi isotermal dibandingkan dengan proses absorpsi isobarik konvensional. Panas yang dibebaskan akibat absorpsi uap refrigeran dapat dihilangkan dengan menggunakan air yang cukup untuk mendinginkan sistem dalam proses ini. Nah, terus juga jika sistem pendinginan membutuhkan konversor mekanis yang membutuhkan listrik, nah sistem ini itu tidak ekonomis dan tidak dapat digunakan di daerah terpencil yang tidak memiliki daya. Selain itu, proses absorpsi atau desorpsi tekanan ini cocok untuk absorpsi padas gas sebagai pasangan kerja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Al Rizky. Kepada Al Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Raffi. Apakah suara saya masuk? Masuk. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi sistem dari SIC. Yang pertama di atas itu ada gambar siklusnya ya teman-teman. Di situ ada gambar cara-caranya. Di situ ada tanda panah juga. Di situ ada absorbent bed. Itu ada alat-alatnya. Nah, yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di slide pertama ini air panas ini slide pertama menjelaskan gimana sih cara kerja si sistem SIC-nya ini. Nah, yang pertama itu air panas yang berasal dari solar konsentrator itu yang di bawahnya matahari yang bentuknya persegi panjang berbentuk serong. Itu namanya solar konsentrator, itu meningkatkan suhu absorben B1. Itu yang pertama. Terus ketika B1 mencapai pekon ini adalah pressure tekanan di konduksi. Nah, itu lalu kebuka pompa V1-nya. Dan uap yang diserap mengalir ke kondensor. Lanjut. Itu masih tahap 1. Yang step yang kedua dari sistem SIC ini udah next belum ya? Oke. Nah, yang kedua ini refrigeran cair bertekanan tinggi kemudian mengalami ekspansi di perangkat ekspansi. Nah, dari perangkat ekspansi, refrigeran bertekanan rendah mencapai evaporator di mana ia menyerap panas laten dari air. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat itu kan ada kondensor, ekspansi valve sama evaporator itu ada 3 di segaris gitu di vertikal. Nah, itu secara langsung bekerjanya tuh kayak bertahap gitu langsung dari kondensor turun ke ekspansi valve, turun ke evaporator. Nah, dari evaporator ini bakal membuka si valve 4 atau katup keempat atau katup kedua. Nah, lanjut aja slide-nya. Nah, seperti yang udah saya jelas sebelumnya, selama proses ini katup V2 dan V3 berada dalam posisi tertutup. Selama siklus lalu selanjutnya B2 mengalami desorpsi dan B1 melakukan proses adsorpsi dengan membuka katup V3 dan V2 serta menghasilkan efek pendingin terus-menerus. Ini mungkin udah ke siklus perputarannya ya teman-teman. Jadi udah dari evaporator, udah ke V4, udah ke V2, dia langsung naik lagi ke atas, baru ke adsorben bed-nya itu lagi gitu teman-teman. Next.
Nah, ini ada gambar apa namanya ya? Lebih ke tepatnya kan tadi namanya cara kerjanya si sistem SIC ini. Sekarang di gambar yang serong kanan atas ini ada semacam proses yang bekerja selama si SIC sistem itu bekerja gitu. Nah, yang bawahnya ini penjelasan yang lebih mungkin bisa dikatakan secara ya pembedaan warna aja. Gitu. Lanjut. Nah, ini kita jelasin dari awal ya. Di situ kan ada tertera angka-angka ya teman-teman. Kalau misalnya kecil, nanti teman-teman bisa buka jurnalnya aja. Di sini saya cuma menganalisa aja, ngejelasin seringkas mungkin. Jadi di pertama ini selama proses 1-2, tekanan BI berubah, B1 ya ini maksudnya. Tekanan B1 berubah dari tekanan evaporator atau pressure evaporator menjadi tekanan kondensor atau pressure kondensor. Pada keadaan titik 2, B1 mencapai suhu desorpsi. Nah, itu kan tadi 1-2. Nah, selanjutnya itu kan panahnya ke 2-3. Nah, dalam proses 2-3, refrigeran uap mendapat diserap dari tempat tidur dan dipanaskan sampai suhu siklus maksimum atau Tmax tercapai. Maksudnya tempat tidur itu apa sih? Tempat tidur itu yang dimaksud tadi di adsorban bed kalau nggak salah namanya. Kan ada 2 tuh, adsorban bed, apa itu namanya? Itu ada 2, itu maksudnya perginya di situ dan prosesnya itu berada di sekitaran situ gitu teman-teman. Boleh dilanjut Mas Raffi? Lalu B1 mengalami pendinginan esoterik dan mengikuti jalur 3-4. Dari 3-4 ini yang kalau teman-teman lihat itu ada namanya low concentration. Di proses akhir ini, B1 mencapai kesetimbangan thermal dengan ambient dan sistem mencapai tekanan siklus minimum atau pressure minimum. Sekarang B2 menyerap refrigeran uap pada konstan temperatur. Nah, dari siklus 3-4 ini akan kembali lagi ke siklus 4-1 selama si sistem SIC-nya itu berjalan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya SIC itu nggak berjalan ya dia bakal stop di 4 gitu. Nah, namanya juga sebagai siklus. Karena siklus kan berarti berjalan terus gitu teman-teman. Selama siklus berikutnya prosesnya akan terbalik di mana B2 mengikuti jalur 1 2 3 4 dan B1 mengikuti proses absorpsi isotermal 4-1 gitu. Lanjut. Oke, kita langsung ke model of SIC system. Mungkin di sini kita akan lebih lebih ruwet membahas tentang rumus-rumus yang ada gitu ya. Oke, yang pertama di jurnal pada poin 3.1 model kesetimbangan adsorpsi dan kinematika. Model Dubinin dan Astakov atau yang dengan inisial DA adalah model kesetimbangan adsorpsi yang paling banyak diterima. Terutama digunakan dalam adsorben mikropori karbon aktif. Masa teradsorpsi dalam karbon aktif terutama tergantung pada suhu dan tekanan adsorpsi. Nah, ini dicetuskan atau dikutip dari Dubinin et al. Pada tahun 1971 dan 1975. Nah, ini di bawah ini ada rumus. Ini rumus yang bekerja ketika si sistem SIC ini setimbang gitu ya, teman-teman. Boleh next. Nah, ini ada penjelasan keterangan apa sih D tadi, apa sih Rho tadi, apa sih T tadi. Nah, di mana D adalah konstantan struktural yang terutama bergantung pada pasangan adsorben refrigeran. X0 adalah kapasitas adsorpsi maksimum. P tekanan kesetimbangan pasangan adsorben refrigeran, dan PT dan AT masing-masing adalah tekanan dan densitas saturasi adsorbat. Lalu yang selanjutnya di sini ada volume fase refrigeran fragmen pada keadaan setimbang diperoleh dengan itu ada rumus kesetimbangan ya, lambang kesetimbangan ya teman-teman yang kayak trisula ya, itu yang 3 gitu, yang sama dengan XTP 1 dikali 1 kurang epsilon dikali rho AC per rho 1 kali T. Boleh lanjut. Nah, ini diperbesar biar kelihatan. Di mana epsilon dan rho AC adalah porositas unggun, adsorpsi total, dan densitas material padatan adsorben. Gitu teman-teman. Nah,
kalau dari konsentrasi adsorbat maksimum atau awal dalam unggun adsorben diberikan oleh, nah ini rumus ini yang bekerja ketika si SiC sistem ini bekerja mulai dari awalnya, dari penyerapan sinar matahari, penangkapannya, terus ini rumus yang bekerja nih, Xmax sama dengan X TAM dia sama maksudnya itu P evaporator ya, pressure, sama dengan X Tegen sama P kondensor. Next. Nah, ini selanjutnya ada, kalau tadi kan di awal, sekarang di akhir. Konsentrasi adsorbat minimum atau akhir dalam unggun adsorben ditentukan persamaan berikut. X min sama dengan X Tmax, suhu maksimum, P kondensor sama dengan X T adsorben, pressure minimum. Nah, ini ada penjelasan tadi kan di situ ada Tigen, ada TAD, itu kan kayak bahasanya aneh banget ya, dan baru ditemui, ya namanya juga jurnal, di mana temperatur Tigen dan TAD pada titik awal desorpsi dan adsorpsi refrigeran dari masing-masing. Maksudnya masing-masing itu adalah kayak Tigen itu adalah titik awal desorpsi dan TAD ini adalah adsorpsi refrigerannya. Lanjut. Nah, selama seluruh proses desorpsi atau adsorpsi, konsentrasi adsorbat, nah di sini digunakan etanol ya teman-teman, diberikan oleh Xmax, Xmax min, maksudnya itu kayak ya biar setimbang konsentrasinya, ya berarti kan Xmax dikurang Xmin. Nah, selama proses adsorpsi, tekanan evaporator adalah PEVA sama dengan PSA atau TEVA, dan dalam desorpsi proses tekanan kondensasi diberikan oleh pressure kondensor sama dengan pressure SA atau T kondensor. Terus next boleh Mas Raffi. Nah, selanjutnya ada proses adsorpsi adalah endotermik, sedangkan maksudnya proses desorpsi ini adalah proses endotermik, sedangkan adsorpsi adalah eksotermik. Panas adsorpsi, desorpsi, eksoterik atau yang dilambangkan dengan AH didefinisikan sebagai jumlah panas yang dibutuhkan untuk mendesorpsi atau menyerap satu satuan massa etanol. Nah, persamaan Clapeyron. Nah, ini ada suatu persamaan Clausius Clapeyron yang digunakan untuk menghitung kalor persatuan massa etanol. Nah, ini ada rumusnya, delta H sama dengan, ya teman-teman bisa baca sendiri. Next. Nah, ini kita lanjut ke analisa ya. Kayak yang tadi kan ada dari 14, dari 12, 23, 34, 41 lagi. Nah, ini kita bakal ngebahas apa sih yang terjadi di sana dan apa namanya gitu. Nah, yang pertama, analisis termodinamika sistem SiC dilakukan dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, proses adsorpsi berlangsung pada suhu konstan, tekanan unggun adsorben yang bervariasi. Kedua, koefisien perpindahan panas dan panas spesifik konstan. 3, tidak ada kehilangan panas eksternal ke lingkungan. Tempat tidur disotasi dengan baik. Maksudnya di tempat tidur tadi itu adsorben bed ya. Yang keempat ada uap refrigeran berperilaku sebagai gas purna. Boleh next Mas Raffi. Nah, yang pertama, ini ada proses dari 1 ke 2. Namanya pemanasan isoterik. Selama proses ini, unggun adsorben dipanaskan terlebih dahulu dengan konsentrasi yang konstan di tempatnya. Panas total yang dirasakan Q yang ditambahkan ke sistem mengikuti persamaan berikut. Nah, ini Q12 sama dengan QAC12 ditambah QMC12 ditambah QREF12. Nah, ini dapat dari mana sih? Mungkin boleh di next. Nah, ini rumusnya ya teman-teman. Persamaan 13, 14, 15 ini menunjukkan QAC ini dari sini, QMC ini dari sini, QREF ini dari sini. Dan rumus ini tentunya udah sama pembuat jurnalnya, sama penelitinya sudah diperhitungkan dengan matang ya teman-teman, dan bisa gitu. Bisa diterapkan ke dalam SiC sistem ini. Next. Oke, lanjut yang kedua, desorpsi pemanasan isobarik, proses 2-3. Pada fase ini, reaktor adsorpsi mengalami proses desorpsi pada tekanan kondensor di mana konsentrasi adsorbat Xmax dalam karbon aktif menurun hingga nilai minimum atau Xmin. Panas total yang masuk Q23 selama proses ini diberikan sebagai jumlah panas yang diberikan ke media adsorben atau QAC23. 23-nya ini maksudnya kayak yang pangkat itu loh teman-teman. QAC 2 pangkat
pangkat 2, 3. Nah, itu. Pelindung logam QMC 23, adsorben QREF 23, dan panas desorpsi QDES atau Q itu kan kalor ya, desorpsi. Nah, ini adalah proses endotermik. Maksudnya maksudnya apa sih? Maksudnya si pemanasan isobarik ini termasuk proses endotermik gitu, teman-teman. Next. Nah, ini ada rumus-rumus yang membuat si rumus tadi kan tadi banyak banget ya, ada QMC 23, AC 23, 23, 23, 23, banyak banget gitu kan. Ya teman-teman bisa baca lagi aja di jurnal yang kami buat, yang kami rangkum. Di sana ada penjelasan, tapi turunan rumus ini tidak dijelaskan. Jadi yang pastinya ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, turunan rumus ini pasti sudah dibuat dan sudah matang sama penulisnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses 1, 2, 3. Panas yang masuk ke sistem mengikuti persamaan berikut. Nah, ini key in ya. 1, 2, 3 sama dengan key 1, 2 ditambah key 2, 3. Lanjut. Oke, kita lanjut ke yang ketiga ya, proses 3 ke 4, pendinginan isoterik namanya. Adsorben bed didinginkan dengan konsentrasi konstan X minimum. Selama proses ini, panas yang dilepaskan kalor 3 ke 4 dari sistem mengikuti persamaan berikut. Nah, ini ada persamaan lagi, semuanya di sini dengan persamaan yang namanya juga eksak ya teman-teman. Q34 sama dengan QAC34, MC34, ref itu refrigeran 34. Di situ juga ada penyusun rumusnya. Lanjut. Adsorpsi isotermal 41. 41 ini maksudnya yang tadi kalau misalnya udah dari 34 balik lagi ke 41 gitu teman-teman. Dalam proses ini B2 mengabsorpsi uap refrigeran yang meninggalkan evaporator pada suhu konstan sehingga massa etanol dalam B2 meningkat dari X-min ke X-max. Total panas yang dibuang Q41 diberikan oleh Q41 sama dengan QAD. Q41 AD sama dengan MAC integral pressure evaporator dari pressure minimum ke pressure evaporator. Maksudnya itu kayak batasan. Terus delta H itu ada tau ya teman-teman, tau X per tau P. P itu pressure bagi ya gitulah teman-teman. Next. Yang kelima ini ada kondensor. Refrigeran yang diabsorpsi memasuki kondensor di mana ia mengalami kondensasi dengan menolak panas laten. Kondensasinya kemudian di refrigeran mengalami desuperheated di kondensor lalu panas laten dihilangkan. Jadi untuk kondensasi proses total panas yang terbuang sebagai berikut. Nah ini rumus di bawah kalor kondensor. Nah ini teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat di sini itu menjelaskan cara si kondensor itu bekerja ketika siklus itu berjalan. Next aja Mas Raffi. Yang keenam ya, yang keenam proses ekspansi. Dalam proses ekspansi, energi total dipertahankan oleh adsorbat. Dengan demikian, setelah proses ekspansi, fraksi mungkin keabsahan ya, keabsahan Y dari adsorbat direpresentasikan sebagai Y sama dengan 1 dikurang ya rumus ini teman-teman. Nah rumus ini kalau misalnya teman-teman mau lihat apa namanya keterangannya, di mana TEVA itu ada suhu evaporator, HFL itu adalah tingginya si fluida. Itu teman-teman bisa lihat sendiri di jurnal kami. Kalau misalnya saya jelaskan secara detail akan sangat memakan waktu karena jurnal juga sangat banyak. Next, Mas Raffi. Yang selanjutnya ada evaporator. Nah, beban pendingin. Nah, ini maksudnya beban pendingin itu apa sih? Maksudnya evaporator kan ya ibaratnya dari kondensator terus ke valve terus masuk ke evaporator. Nah, berarti kan dari kondensator ke evaporator kan memiliki beban pendinginan. Nah, itu kalor yang masuk itu gimana sih? Nah, ini ada rumus yang menjelaskan di persamaan di bawah ini. Selanjutnya, Mas Raffi. Oke, kita masuk ke indeks kinerja sistem SIC. Kinerja sistem SIC didefinisikan sebagai yang pertama ada koefisien kinerja atau COPSY, daya pendinginan CPIC. SIC ini maksudnya itu sistem ya teman-teman. COP ya bahasa Inggris koefisien pressure, terus daya pendinginan spesifik, SCPSY, massa refrigeran efektif,
M efektif, masa efektif, efisiensi konsumsi masa refrigeran, N di sini N efisiensi ya teman-teman, bukan N yang biasa, N efisiensi. Dan yang terakhir ada jumlah total air dingin. Next. Nah, ini ada rumus-rumus yang kalau misalnya teman-teman tadi saya lihat dari awal tadi di slide sebelumnya teman-teman lihat COPSY, koefisien si sistemnya itu efektif itu dari Q-EVA per in. Q-EVA itu kalor evaporator dibagi Q input. Nah, ini ada rumus-rumus di bawahnya yang teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa baca lagi juga di jurnal. CPSC itu CPS system, Q-EVA evaporator dibagi operating time of ini maksudnya gimana sih si peneliti itu menggunakan rumus-rumus ini gitu. Jadi enggak, maksudnya si peneliti itu menjalankan sistem ini dengan rumus ini gitu. Jadi rumus ini digunakan untuk menjalankan sistem ini gitu. Next aja. Ini juga ada rumus efisiensi ya teman-teman, tadi efisiensi si sistem. Ada masanya juga di bawahnya di pesanan 39. Next. Oke, hasil dan pembahasan akan saya alihkan ke teman saya, Saudara Rashid Wijaya, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Saudara Aliski. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan akan saya jelaskan di sini. Boleh di next? Baik. Jadi, analisis hukum pertama sistem SAC yang beroperasi pada proses adsorpsi isotermal disajikan di sini. Keseimbangan energi persamaan 12 sampai ke persamaan 33 itu digunakan untuk memodelkan sistem SAC. Sifat termodinamika dan transport etanol diambil dari sifat fluida. Studi bertujuan untuk menentukan energi yang dikembangkan pada setiap komponen sistem ketika adsorpsi berlangsung secara isotermal. Telah dipastikan bahwa total energi panas yang ditambahkan atau Q-ED ke seluruh sistem adalah 11.057 kJ, sedangkan 10.985 kJ panas yang ditolak selama siklus. Oleh karena itu, kesalahan relatif adalah 0,65%, yang sangat rendah dan memvalidasi kekurangan analisis. Baik, next. Nah, seperti ini kalau dimasukkan ke dalam diagram. Pada gambar menunjukkan distribusi panas masukan di dalam komponen unggun adsorben. Sebagian besar input panas digunakan untuk desorpsi refrigeran, yaitu 66,101%. Nah, sekitar 14,21% ya dari total panas yang ditambahkan ke sistem digunakan untuk pemanasan refrigeran yang masuk selama proses, sedangkan 12,58% digunakan untuk pemanasan unggun adsorben dan sisanya 72% digunakan untuk pemanasan sensibel penutup unggun logam. Ya, boleh di next. Oke, baik. Nah, unggun adsorben, variasi tekanan unggun adsorben dengan suhu siklus ditunjukkan pada tabel 1 ini. Selama pemanasan isoterik 1, 2, tekanan unggun adsorben naik dari tekanan evaporator sebesar 2,01 kPa ke tekanan kondensor sebesar 23,1 kPa. Ketika bed mencapai 78 derajat Celcius, refrigeran mulai desorpsi dan proses berlanjut hingga mencapai suhu siklus maksimal atau Tmax. Nah, kurva 3 ke 4 atau pendingin isoterik menunjukkan pola penurunan tekanan siklus terendah yang diperoleh pada akhir proses ini adalah 0,361 kPa. Dan sedangkan kurva 4.1
itu adalah adsorpsi isotermal yang menunjukkan proses adsorpsi sistem pada suhu konstan. Ya, boleh next. Nah, baik ini. Pengaruh suhu unggun adsorpsi pada rasio konsentrasi adsorbat dan fraksi volume. Yang pada gambar 1 dulu ya. Gambar 2. Rasio konsentrasi adsorbat dengan suhu siklus pada kesetimbangan dianalisis dengan persamaan 37. Dan efek ya ditunjukkan pada tabel nomor 2 ini. Selama siklus ini, rasio konsentrasi adsorbat bervariasi dan dari maksimum 0,3874 kg kg ya kilogram hingga nilai nadir 0,0978 kg dan massa refrigen yang sesuai teradopsi diperkirakan 6,20 kg dan 1,56 kg. Masing-masing dengan demikian siklus massa refrigen yang efektif melalui sistem ini ditentukan sebagai 4,63 kg dan efisiensi konsumsi massa refrigen menggunakan persamaan 38 sebagai 7,58%. Nah, sedangkan pada tabel 3 ini merangkum fraksi volume fase adsorbat dengan suhu siklus. Fraksi volume teradopsi bervariasi terus-menerus selama proses adopsi. Dalam kedua proses pemanasan dan pendinginan, isoterik perubahan kecil dari fraksi volume refrigen adsorbat dicatat. Pada proses pemanasan awal isoterik, fraksi volume refrigen meningkat seiring dengan kenaikan suhu karena penurunan kerapatan refrigen yang teradopsi di unggun adsorben, demikian pula dengan proses pendinginan isoterik. Ya baik, bisa di next. Nah, kemudian ada evolusi massa efektif refrigen yang teradopsi atau terdisrupsi selama proses pemanasan isobarik atau adsorpsi isotermal. Pengaruh temperatur disrupsi terhadap massa efektif refrigen yang terdisrupsi selama proses disrupsi isobarik. Yang 2 ketiga ini digambarkan pada tabel nomor 4 ini. Terlihat jelas bahwa selama pemanasan isobarik, laju zat pendingin yang didisrupsi dari unggun adsorben mencapai katup puncaknya. Ketika suhu unggun meningkat, laju disrupsi meningkat terus-menerus dan pada akhirnya proses ini mencapai nilai terendah yang dipertahankan pada konsentrasi minimum dan suhu siklus minimum. Pada tabel 5 menunjukkan pengaruh tekanan unggun adsorben terhadap massa efektif refrigen yang teradopsi selama proses adopsi isotermal 4:1. Nah, dalam adopsi isotermal ada tren kenaikan dalam laju adopsi dan alasan yang sama dijelaskan berdasarkan isoterm adopsi Langmuir. Nah, Langmuir adopsi isoterm mendefinisikan variasi adsorpsi dengan tekanan dan itu diberikan oleh coba lihat gambar slide selanjutnya. Next. Nah, enggak lanjut ya. Oke, baik, enggak apa. Ya, selanjutnya